Sang penebus, juru selamat, kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang,
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Shalom saudara, kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah seorang rasul yang namanya dulunya sebelum jadi Rasul Paulus adalah Saulus. Saudaraku sekalian, ketika Rasul Paulus yang dulunya Saulus ini bertemu dengan Yesus dalam sebuah penampakan, dia tidak pernah menganiaya Tuhan Yesus secara fisik. Tetapi yang aneh kalau Anda nanti membaca firman Tuhan, itu di sana Yesus sedang berkata secara langsung dengan sepertinya memarahi Saulus ini dengan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku?" Saya baca ayatnya saudara, Kisah Rasul 26 ayat 14-15. Dari hal ini kita nanti petik hal apa yang menarik yang dapat kita ambil sebagai sebuah kebenaran firman Tuhan. "Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang.' Tetapi aku menjawab," ini Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudaraku sekalian, dari ayat ini, sebuah ayat dialog, sebuah ayat perbincangan, yang Yesus bertanya, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Saudaraku sekalian, bukankah Saulus tidak pernah secara fisik sekali lagi menganiaya Yesus? Tetapi Yesus berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Saya menarik sebuah hikmat di sini, saudaraku. Bagi kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi kita orang Kristen, pengikut Kristus, jika ada seseorang yang menganiaya kita, memperlakukan kita tidak adil, yang terjadi adalah sebenarnya mereka tidak menganiaya kita sendiri, tetapi mereka juga menganiaya Yesus, atau Yesus merasakan juga penganiayaan itu. Kalau Anda hari ini sedang menderita oleh karena mempertahankan iman saudara, saudara melakukan kebaikan, membela orang lain karena nama Yesus, menolong orang lain karena Anda digerakkan oleh kasih Tuhan, lalu kemudian Anda mengalami hal-hal diperlakukan tidak adil karenanya, difitnah atau apapun, sekali lagi Anda sedang tidak sendiri. Yesus merasakan semua aniaya yang Anda alami itu. Kebenaran pertamanya itu, saudara. Dan kebenaran yang keduanya sebenarnya adalah, saudaraku sekalian, bahwa percaya Yesus sebagai Juru Selamat itu seharusnya tidak tergoyahkan. Mengapa? Karena kita melihat Yesus itu begitu maha kuasa, saudara. Sehingga seseorang yang seperti Saulus, yang menganiaya bahkan membunuh orang Kristen, ia bisa terpanggil dan bertobat. Artinya kalau hari ini Anda percaya Kristus dan bisa percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Anda, itu oleh karena Tuhan yang begitu luar biasa membuat hati Anda bisa percaya. Dan saya percaya jika hari ini kita berdoa untuk seseorang yang menganiaya kita, dengan kemahakuasaan dan kedaulatan Kristus sendiri, dia bisa membuat orang itu menjadi bertobat dan percaya Kristus. Walaupun hari ini mungkin dia menganiaya saudara, menganiaya orang-orang yang kita cintai, orang Kristen. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita tidak perlu gusar, dan kita cuma percaya dan mendoakan orang-orang yang memperlakukan diri kita tidak adil. Yang berikutnya, saudaraku, ini pasti ada dalam kehidupan setiap kita. Ya,
sejahat-jahatnya Rasul Paulus diampuni. Jadi kalau saudara dalam kehidupan ini kita sendiri mungkin jadi bersalah, melakukan kesalahan dan dosa. Kalau Rasul Paulus yang sedemikian jahat, ya Saulus itu bahkan sampai membunuh orang Kristen. Artinya kita sendiri dalam kejahatan, keberdosaan kita, ketidaktahuan kita melakukan hal-hal perkara-perkara yang tidak Tuhan kehendaki. Dan belum sejahat Rasul Paulus, saya percaya Tuhan itu Maha Kasih dan Dia bisa mengampuni dosa dan kesalahan ataupun kelemahan apapun dalam hidup setiap kita. Jadi saudaraku sekalian, Yesus itu begitu luar biasa Maha Kuasa sehingga kasih-Nya sanggup untuk memahami kita dan mengampuni setiap dosa kita. Dan yang berikutnya kalau Anda tadi baca di dalam ayat ini agak penting saudara. Tuhan Yesus berkata demikian, ya. Ayatnya mungkin tidak banyak orang mengerti, Dia berkata demikian. Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Jadi setelah Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus berkata kepada Saulus, sukar bagimu menendang kegala rangsang. Saudara, gala rangsang itu adalah tongkat gembala. Jadi Yesus mau berkata bahwa aku ini gembalamu dan engkau dombaku. Dan setiap domba senakal apapun tidak bisa melawan gembala. Karena gembala punya tongkat dengan kemahakuasaannya untuk bisa menarik, mendisiplin ya domba yang Dia kasihinya untuk kembali berjalan dalam kehendak daripada Sang Gembala. Jadi hari ini saudara, saya mau mengatakan dengan kemahakuasaannya Tuhan, kalaupun Anda hari ini Anda merasa kecewa seperti seorang domba yang kemudian nggak paham kenapa terjadi begini dan kemudian Anda menjadi berontak, lalu kemudian Anda mengambil jalan sendiri. Saudara ingat, Yesus punya tongkat gala rangsang yang akan menarik Anda kembali ke jalan di mana Gembala yang agung itu dengan kasih-Nya membawa Anda kepada jalannya. Itu sebabnya saudaraku sekalian, dengan apa yang kita pelajari dari ayat firman Tuhan, pertobatan Rasul Paulus ini, kita boleh belajar bahwa Sang Gembala Agung yang kita percayai sebagai juru selamat hari ini, dengan kekuatan dan kuasanya akan tetap ada dalam kehidupan setiap kita, bisa mengampuni dosa kita, bisa menyelamatkan hidup kita, melindungi kita walaupun kita mungkin hari-hari ini mengalami perkara tidak nyaman atau diperlakukan tidak adil. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan Anda tetap kuat dalam iman dan percaya bahwa Sang Gembala yang agung itu selalu melindungi hidup kita. Amin.